meminta Kejagung tidak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Permasalahan pendidikan yang ada Indonesia, termasuk soal gaji guru honorer. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Antara lain soal hukum hingga judi online. Nah, berita kelima itu berjudul Heboh Judi Online, Pegawai Kemenkom Digi, Prabowo sebaiknya panggil Budi Ari. Di berita ini disebutkan bahwa pengamat politik Ubedillah Badrun menyebut Presiden Prabowo Subianto sebaiknya memanggil ex-Menkominfo Ari Budi Setiadi. Setelah heboh, pegawai di Kementerian Komdigi ditangkap dalam kasus judi daring atau online. Menurut sapaan Ubedillah, Prabowo perlu mencari tahu duduk persoalan yang membuat pegawai di Kemenkomdigi tersangkut kasus judol. Sebab Budi Ari berstatus atasan para pegawai di Kemenkomdigi ketika lembaga tersebut masih berstatus Kemenkominfo. Ubed bahkan menyebut Prabowo bisa saja mempertemukan Menkomdigi saat ini Meti Hafid dengan Ari Budi setelah heboh pegawai negara tersangkut kasus judol. Kemudian, kata Ubed, Prabowo juga perlu melakukan tindakan konkret seperti sanksi terhadap pegawai di kementerian yang tersangkut kasus judol. Ubed juga mendorong pemerintah agar bisa membongkar termasuk kepada publik pola perjudiannya seperti apa agar publik tahu dan memberi efek jera terhadap pegawai dan pejabat saat ini. Ubed beranggapan langkah Prabowo untuk memanggil Budi Ari hingga Mutia dan menindak tegas pegawai yang tersangkut judol sebagai bentuk awal komitmen Prabowo untuk memberantas judi online. Nah, berita ini mendapat banyak sorotan juga dari Sobat Negeriku, tapi kita ambil sampel 2, yaitu Kaisa 34. Dia bilang sudah rahasia umum, judi online itu backingannya orang-orang besar semua. Itu pegawai cerai doang. Kere kali ya. Cari dong yang bandar dan mafia besarnya. Kemudian ada juga dari Jackie Chu. Kita tunggu ketegasan Presiden Prabowo pada pemain-pemain judi online. Jangan lupa juga panggil Budi Ari. Kita sih berharap ya, semoga ini menjadi pintu masuk buat pemerintahan Prabowo yang baru untuk memberantas judi online. Dan kalau kita sih berharap jangan cuma pemainnya atau oknumnya, tapi bandarnya langsung dong. Karena kita harus akui dan sadari, mereka yang tersangkut dalam judi online ini adalah masyarakat menengah ke bawah, yang dimana mereka juga akhirnya bersentuhan dengan pinjaman online. Nah, inilah tugas pemerintah untuk membersihkan negara dari praktek-praktek yang memiskinkan rakyat kecil. Nah, berita keempat itu berjudul Ridwan Kamil dan Rano Karno debat sengit, sindir-sindiran soal hasil kerja nyata. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil terlibat debat sengit dengan Cawagup nomor urut 3 Rano Karno. Hal itu terjadi saat sesi tanya antar paslon dalam debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang digelar di Ancol pada Minggu kemarin. Mulanya RK Suswono mendapatkan kesempatan untuk bertanya pada paslon nomor urut 3. RK pun memilih untuk bertanya kepada Rano Karno. Rano sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Banten. Bang Rano, Anda pernah jadi Wagub Bu Atut, kemudian naik menjadi Gubernur. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya dari 2012 sampai 2017, Indeks Pembangunan Manusia Banten tidak naik. RK mempertanyakan IPM Banten yang malah turun saat masa jabatan Rano Karno. Saat menjawab, Rano menyindir RK yang dinilai sudah tahu jawabannya tetapi pura-pura tidak tahu. Rano yang kita kenal sebagai Bang Dul atau si Dul itu beralasan bahwa saat menjabat sebagai Wagub maupun Gubernur, koordinasi antar pemimpin di wilayah menjadi salah satu kendala. Menurut dia, Banten memiliki 2 Kapolda dan 2 Pangdam.
Rano pun menuturkan bahwa kawasan seperti Pandeglang dan Lebak memang sulit dikembangkan. Walau begitu, Rano kemudian pamer bahwa Banten dipercaya memegang banyak proyek termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Serang. Artinya Banten secara teritoris sejahtera ada di Tangerang Raya, cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit dikembangkan. Mendengar jawaban itu, RK pun membalas jika warga Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Dia pun menyindir bahwa pemimpin memang harus bekerja dan saling berkoordinasi. Let's go! Saya juga sama bang, Pangdamnya 2, Kapoldanya 2. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi, apalagi tadi disampaikan fakta yang dikasih begitu banyak proyek, kata alumnus ITB itu. Ya namanya setiap kontestasi politik ya, selalu saja ada pro dan kontra dalam debat itu yang kita justru itulah masyarakat bisa menilai. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari JKT48K. Ridwan Kamil emangnya pernah merhatiin jalan rusak di wilayah pedalaman di Jabar? Cuman banyakan heboh gimmick di media sosial. Lalu ada juga dari Ferdi aja, Ridwan Kamil bagus apalagi di arsitek, tapi juga banyak gimmick di media sosial, pencitraannya kencang. Rano Karno sepertinya diam-diam menghanyutkan. Berita ketiga itu berjudul Tom Lembong diduga korupsi dari 2015 sampai 2023, padahal hanya menjabat Mendak sampai 2016. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, mengungkap kejanggalan dari langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus dugaan impor gula dengan tersangka mantan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. sapaan Rudianto, mendengar Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus korupsi impor gula periode 2015 sampai 2023 di Kemendak. Menurut legislator fraksi Nasdem itu, Tom Lembong di sisi lain menjabat Mendak RI hanya periode 2015 sampai 2016. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadiannya 2015 sampai 2023 sedangkan masa jabatannya hanya 2015 sampai 2016? Ini seolah sangat tidak logis, kata Rudi. Dia pun meminta Kejagung tidak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Misalnya, kata Rudi, Kejagung bisa memeriksa para Mendak setelah Tom Lembong. Tom Lembong memang menjabat Mendak RI periode 2015-2016 sebelum digantikan Enggar Setiasto Lukita yang menempati pos itu dari 2016-2019. Nah, banyak juga menteri-menteri lainnya kemudian yang duduk di situ, antara lain Agus Suparmanto 2019-2020, lalu ada M. Lutfi 2020-2022, kemudian diisi oleh Zulkifli Hasan sampai sekarang. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama itu datang dari Oke Gas Bung. Gue percaya zaman Prabowo lagi gas semua, tapi untuk urusan Tom Lembong agak lain sih. Sepertinya ada yang coba main-main. Lalu ada juga dari Cassandra 89. Saya percaya Tom Lembong udah kaya dari orok, kekayaannya udah banyak, nggak butuh korupsi. Ya kalau kita lihat dalam konstruksi hukumnya ya, kasus Tom Lembong ini memang banyak kelemahan, mulai dari kebijakan yang dipidanakan, kemudian belum ditemukannya ada aliran suap atau gratifikasi, lalu tidak adanya laporan kerugian negara dari instansi terkait seperti BPK atau BPKP. Dan kita berharap Kejaksaan Agung semoga profesional lah mengusut setiap kasus tindak pidana korupsi. Nah, berita kedua itu berjudul Kasus Guru Supriyani. Kepsek ungkap momen dipanggil ke Polsek, ujungnya pahit. Persidangan perkara guru honorer SDN 4 Barito, Kabupaten Konawe Selatan, bernama Supriyani dituduh memukul muridnya yang juga anak polisi. Dalam sidang pemeriksaan saksi di PN Andolo, Rabu, ada saksi yang mengungkap upaya penyidik Polsek Barito yang terkesan memaksa Supriyani mengakui telah memukul siswanya inisial D. Dalam sidang pemeriksaan saksi itu, jaksa menghadirkan 5 orang, yakni Aibda Wibowo Hashim dan Nur Fitriana selaku ayah dan ibu korban, lalu 2 guru Siti Nuraisah dan Lilis Herlina, serta kepala SDN 4 Barito Sana Ali. Saksi Sana Ali menceritakan bahwa terkait kasus tersebut, awalnya dia ditelepon oleh penyidik Polsek Barito bernama Jeffrey.
Capsek pun janjian dengan Jeffrey untuk bertemu di rumah penyidik tersebut. Menyangkut kasus ini, Jeffrey bilang bukti sudah ada, besok akan penetapan tersangka dan Supriyani dijemput. Kata Saliani di hadapan majelis hakim. Sana Ali mengaku sangat kaget mendengar kabar tersebut dan bertanya kepada penyidik kenapa cepat sekali penetapan tersangka itu. Bahkan polisi ingin menjemput Supriyani. Padahal Capsek mengaku dia sebenarnya bisa mengatasi masalah ini. Setelah itu, penyidik kemudian meminta Sana Ali selaku Capsek untuk membujuk Supriyani agar mengakui perbuatan dan diantar ke rumah orang tua korban, yakni Aibda Wibowo Hasyim yang merupakan personel Polsek Baito. Saran itu kemudian saya menghampiri Ibu Supriyani, baru kami pergi meminta maaf di rumahnya Pak Wibowo. Menurut Sana Ali, saat itu Supriyani menangis karena tidak mau untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Sebab Supriyani mengaku tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Please, no! No! Namun dengan terpaksa, Supriyani bersama suaminya menuruti Sana Ali untuk bertemu orang tua itu. Nah, sesampai di rumah orang tua D, mereka kemudian langsung bertemu dengan Aibda Wibowo dan istri Nur Fitriana. Di sana mereka meminta maaf dan Pak Bowo berkata, ini yang saya tidak suka begini kalau gentle datang sendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya Ibu Supriyani pada saat itu mengatakan, Pak Wibowo mengatakan, saya tidak mau serta-merta memberikan maaf, kasih saya waktu berpikir, tetapi yang menentukan yang melahirkan istri, kata Sana Ali. Sana Ali menjelaskan setelah pulang dari rumah Aibda Wibowo, dirinya langsung pergi ke Polsek Baito untuk bertemu penyidik yang mengarahkannya untuk bertemu dan meminta maaf pada keluarga korban. Capsek itu kemudian menemui penyidik untuk menginformasikan bahwa dia telah mengikuti arahan yang untuk datang ke rumah tadi itu. Selain itu, Sana Ali juga berupaya menemui Kepala Desa Wonuwaraya untuk menyampaikan agar Kades turut membantu menyelesaikan permasalahan itu. Menurut Sana Ali, seusai Supriyani meminta maaf, kasus tersebut sempat mereda beberapa bulan. Hingga datang kabar yang mengejutkan, pahit, yakni Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka melalui panggilan dari penyidik. Kasus ini juga sempat viral ya di media dan mendapat banyak sorotan dari netizen, terutama dari pembaca Sobat Negeriku JPNN. Kita baca ada dari Laila Judit, dia bilang Pak Polisi mending nangkap penjahat dan koruptor yang berkeliaran deh daripada main-main sama masyarakat lemah, memalukan sekali. Kemudian ada dari Dodi Putro, bagi TNI dan Polri dan orang tua yang pemalas mendidik anak, sebaiknya anak Anda suruh homeschooling. Dan kalau terlalu bebal nggak usah disuruh masuk sekolah, malah merepotkan semua orang. Kita berharap semoga polisi bisa profesional ya dalam menjalankan tugasnya, hanya karena ada orang internal di dalam, backingan di dalam. Jadi pengusutan kasus itu tidak sesuai dengan ketentuan. Ini kan akan oknum-oknum polisi yang brutal begini akan merusak citra Polri akhirnya. Nah, berita terpopuler itu berjudul Jangan Ada Lagi Cerita Gaji Guru Honorer Kurang Manusiawi. Di sini disebutkan bahwa DPR RI mengingatkan bahwa negara harus hadir membenahi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk soal gaji guru honorer. Oh my God! Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, problematika tentang pendidikan seperti yang selama ini disampaikan, bagaimana kehadiran negara untuk bisa mengatasi terhadap persoalan tentang pendidikan yang ada. Cucun mencontohkan kehadiran negara itu dapat melalui kemunculan berbagai kebijakan terkait pendidikan di pemerintahan yang mampu memberi dampak positif bagi dunia pendidikan di tanah air. Kebijakan itu diantaranya mengenai alamat alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN, pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20% merupakan amanat undang-undang. Dia mengatakan hal tersebut saat meninjau SMA Negeri 5 Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia mengatakan akhir-akhir ini masalah dunia pendidikan begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan,
sehingga menyebabkan produk sumber daya manusia tidak sesuai dengan harapan. Menurut Cucun, negara harus hadir memperhatikan kesejahteraan guru yang merupakan salah satu masalah di sektor yang belum diselesaikan. Cucun mengatakan jangan sampai ada lagi cerita tentang gaji guru atau honorer guru yang masih kurang manusiawi. Jangan sampai ada kesenjangan antar daerah. Lagi-lagi ya, karena ini menyangkut tentang guru honorer, tentu banyak yang memberikan komentar. Kita ambil contoh dua. Pertama itu dari Rino Dewo. Dia mengatakan pemerintah daerah itu seperti kaum kapitalis, butuh orang untuk bekerja tapi nggak mau bayar sesuai gaji dan skill. Seperti perbudakan zaman penjajahan. Kencang juga nih. Lalu ada juga dari Ginra Oska. Sudah gaji kecil dipolisikan, disusahin pula. Salah apa honorer? Ini balik lagi ke guru Supriyani tadi ya. Ya, ini isu tentang guru honorer maupun isu soal honorer itu menjadi klasik ya di negara kita ini. Kita berharaplah dengan pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer seperti yang dilakukan Pak Prabowo terhadap hakim yang kemarin, di mana gajinya dinaikkan. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku, semangat terus untuk subscribe, like, komen, dan share akun JPNN di YouTube. Kita jumpa lagi minggu depan bersama gua Fatan. Dah.